Pak Handoko adalah kepala sekolah yang terlihat baik karena dia sering mengecek kelas. Nindi duduk di depan, terlihat bingung dengan soal yang diberikan. Pak Handoko memberikan perhatian lebih pada Nindi. Nindi, ini tuh soal gampang sekali. Bapak yakin kamu bisa kok. Kalau bingung, bilang ke Pak Prakoso aja. Nanti Bapak suruh dia jelasin lagi. Iya Pak, tapi ini susah banget, beneran deh Pak. Ah, enggak lah. Soalnya gampang kok. Kamu kan cerdas, Nindi. Terima kasih ya Pak. Oke, kalau gitu, kamu mau les privat gak sama Bapak? Kamu gak perlu bayar pakai uang kok. Beneran Pak, emangnya tempatnya di mana? Jangan jauh-jauh ya Pak. Tenang, tempatnya deket. Wah, oke deh Pak. Biasanya kapan ya Pak lesnya? Tiap hari Minggu aja. Oh, oke deh Pak. Makasih ya Pak ya. Saya dungu banget soalnya kalau matematika. Tapi kan Bapak kepala sekolah. Ngapain masih buka les? Bukannya gaji Bapak udah yang paling banyak ya? Ya, saya tuh juga hobi ngajar. Bapak tuh kalau nggak ngajar tuh langsung gatel-gatel gitu loh rasanya. Kolesterol naik, asam urat naik, banyak lah. Itu kayaknya karena umur deh Pak. Tidak lama kemudian di kantin sekolah. Guys, tahu nggak? Pak Handoko tuh kayaknya ada maunya ya sama si Nindi. Ngapain sih? Dia datang-datang ke kelas mulu. Padahal kan dia kepala sekolah. Nggak seharusnya masuk kelas. Gue juga ngeliatinnya gitu. Pasti ada yang nggak beres tuh. Wah, bahaya ini buat Nindi, ya kan? Aduh, gimana ya ini? Si Pak Handoko kan terkenal playboy. Keras loh, bisa direbut tuh sama dia. Ih, enak aja dibandingin sama orang tua kayak dia. Gue lebih keren kali. Udah. Tapi ya guys ya, dengar-dengar Pak Handoko tuh dicerain istrinya juga gara-gara selingkuh sama penjaga kantin setahun yang lalu, guys. Hah? Penjaga kantin yang waktu itu tiba-tiba ngilang? Waduh, masa gue gak pernah denger gosipnya ya? Aduh, ya jelas ditutupin sama sekolah lah. Lagian, Pak Handoko kan saudaranya ketua yayasan. Emang lu lupa? Oh iya ya. Aduh, gue jadi khawatir sama si Nindi. Mana dia tuh polos banget. Gue harus gimana ya? Gue gak mau dia terjebak sama si mesum itu. Setelah jam pulang sekolah. Nin, kamu pulang sendirian? Nungguin temen Pak. Emangnya kenapa ya? Mau Bapak anter gak? Rumah kita kan searah. Aduh, nggak usah repot-repot deh Pak. Nanti saya bisa pulang sama Meldi dan Lilis kok Pak. Ya udah, oke kalau gitu. Sampai ketemu hari Minggu ya. Siap Pak. Setelah Pak Handoko pergi, Nindi dihampiri oleh Rondo, Lilis, dan Meldi. Nin, kamu hati-hati sama Pak Handoko. Aku rasa dia itu nggak cuman pengen ngajarin lo. Dia tuh punya niat terbelusung. Maksudnya terselubung. Hah? Emang dia mau ngapain lagi kalau nggak ngajar? Aduh, ini mah cuman buat jaga-jaga aja sih Nin. Soalnya dia itu terkenal playboy dan doyan banget selingkuh. Itu mah nggak beres pokoknya. Red flag banget itu, red flag yang berjalan. Iya Nin, Meldi tuh benar. Lo tuh harus hati-hati pokoknya. Oke deh guys, tenang aja. Aku nggak sebodoh itu kok. Lo itu emang bodoh alias tolol alias tolol bestie. Ingat dulu waktu SD gak? Lo tuh pernah hampir diculik cuman gara-gara dikasih Kinder Joy doang. Ih, itu kan gue masih kecil banget. Iya, tapi kan di antara 1000 anak seumuran lo dulu, paling yang diculik gara-gara Kinder Joy itu cuma 5 orang. Dan salah satunya itu lo. Iya deh ya, gue ngakui kalau dulu emang gue bego. Tapi sekarang gue gak kosong-kosong banget kok. Ya kan Rando? Kamu kok diem aja sih dari tadi? Si Rando mah dari tadi nahan berak itu udah gak tahan. Tadi kan dia mencret. Sialan Lilis, wibawa gue jadi hancur di depan Nindi. Malam harinya, di chat pribadi. Nindi, Iya, ada apa Rando? Tenang aja nih, gak usah malu. Nahan berak itu wajar kok. Kamu gak perlu klarifikasi. bukan Nindi, bukan itu yang aku mau omongin. Terus apa? Aku cuma mau bilang, hati-hati aja sama Pak Handoko. Meldi sama Lilis tuh bener. Orang itu tuh bahaya loh buat kamu. Aduh, iya ya. Udah 3 orang yang ngomong gini ke aku. Tenang aja deh, I will be fine. Ya, aku cuma khawatir sama kamu aja, Nin. Aku gak mau kamu dijahatin orang.
Makasih ya Rando. Udah dulu ya, aku mau bobo. Good night. Good night Nindi, sleep tight. I love you Nindi. Keesokan harinya, setelah pelajaran, Nindi terlihat masih ragu dengan PR matematikanya. Di sampingnya, Lilis berusaha memberikan contekan. Nindi, nih lihat jawaban gue aja deh kalau lo bingung. Susah banget gak sih? Oh ya, katanya Pak Handoko bakalan ngajarin gue loh soal ini. Ya ampun, lo itu gak curiga apa? Dia itu kepala sekolah loh, Nin. Kenapa buka les coba? Duit dia tuh juga banyak. Mending jangan berhubungan lagi deh sama dia. Nindi terlihat mulai bingung, tetapi dia tetap ingin mempercayai Pak Handoko. Rando mencoba lebih keras. Tapi kalau dia cuma ngajarin gue, itu wajar gak sih? Aduh Nin, gue ngerti lo tuh pengen nilai bagus Nindi. Tapi jangan sampai ditipu dan dimanfaatin bapak-bapak hidung belang kayak gitu. Nanti lo tuh malah jadi korban. Udah deh, mending belajar sama kita aja. Iya Lis, tenang aja, aman kok. Keesokan harinya, di tempat les. Loh Pak, kok gak ada yang lain? Emangnya aku aja yang les privat? Iya Nindi, ini tuh kamu aja yang les di sini. Namanya juga privat kan, ya berarti cuma kita berdua aja dong di sini. Oke deh kalau gitu. Aku belum paham nih Pak soal limit. Bisa minta tolong ajarin gak ya? Loh, santai aja, kok buru-buru banget toh. Kita mending senang-senang dulu aja sebelum belajar. Senang-senang gimana Pak maksudnya? Main karambol? Atau mau main apa nih? Bukan, maksudnya tuh kita santai dulu aja di sini, ngobrol-ngobrol dulu. Nindi yang awalnya sama sekali tidak curiga, di sini dia mulai merasa tidak nyaman. Pak Handoko terus merayunya, tapi Nindi teringat dengan ucapan teman-temannya yang menyuruhnya berhati-hati dengan guru tersebut. Maaf Pak, Bapak kenapa rayu-rayu saya gini ya? Loh, siapa yang rayu-rayu kamu? Bapak cuma bersikap baik aja kok. Kamu mau nilai bagus nggak? Kalau mau ya nurut aja. Iya, saya mau sih Pak. Makanya saya minta diajarin. Jadi kapan mulai belajarnya nih Pak? Udah, belajarnya nanti aja ya. Bapak masih pengen ngobrol sama kamu. Bentar Pak, kata teman-teman saya Bapak tuh bahaya. Maksudnya itu apa ya? Karena Bapak sering ngajak murid cewek ngobrol berdua gini atau gimana Pak? Alah, teman-teman kamu itu tukang gosip semua. Fitnah itu, Bapak ini orang baik-baik kok. Gimana kalau kita mulai aja? Belajarnya? Bukan, sini Bapak tunjukin. Di sebuah kamar tidur. Nah, kita mending senang-senang dulu di sini. Kamu tinggal rebahan aja, terus nanti Bapak contohin gerakannya gimana. Kok gerakan sih Pak? Emang gerakan apa Pak? Kamu pasti belum ngerti. Ini gerakan yang bikin kamu sehat. Lebih bagus daripada yoga. Hah? Hah? Pak, saya nggak tahu Pak. Saya tuh bingung sama Bapak. Mau pulang aja deh kalau Bapak nggak mau ngajarin matematika. Bentar. Jangan pulang dulu. Buru-buru amat sih kamu. Mau nilai bagus nggak? Mau sih Pak. Tapi kayaknya saya belajar sama teman-teman aja deh. Ya sudah, kalau kamu pergi, nanti Bapak bakal kasih nilai jelek. Emang kamu mau? Ya, tapi ya udah deh kalau nilainya jelek. Anak dajal, susah banget dirayu, buset. Sejak hari itu, Pak Handoko berhenti mendekati Nindi karena dia terlalu tolol dan malah membuat kepala sekolah playboy ini jati darah tinggi. Akhirnya, dia menargetkan murid lain. Selamat pagi anak-anak. Bapak hari ini mau mengadakan lomba ya. Aduh, kok perutku tiba-tiba sakit ya? Pak Handoko, Bapak kenapa Pak? Kok kayak lagi sakit? Sebentar ya anak-anak, perut Bapak sakit. Berakin aja kali Pak, gak usah ditahan-tahan. Nanti cepirit lagi. Atau makan pepaya deh sana. Sebentar. Ketika Pak Handoko ingin ke ruang UKS, tiba-tiba perutnya membesar seperti ibu hamil. Semua murid terkaget-kaget melihat fenomena tersebut, seorang guru laki-laki yang hamil. Oh my wow. Pak Handoko hamil woy. Astaga. Hah, hamil? Gila, ini lagi dalam mimpi kah? Enggak. Ini tuh bukan mimpi. Barusan gue cubit tangan gue. Terasa sakit banget. Ini real anjrit. Lis, jangan lupa direkam Lis. Wah, kayaknya Bapak kena karma nih. Suka ngehamilin orang sih. Sembarangan kalian kalau ngomong.
Woi, kita bawa ke UKS saja. Nanti kalau ketubanya pecah di kelas gimana? Repot ini bersihinnya. Ya udah deh, sana panggilin anak PMR aja. Pak Handoko pun dilarikan ke UKS untuk mendapatkan penanganan darurat. BTW Nin, lo kok diem aja kayak patung kenapa? Mel, Liz, kayaknya gue tahu kenapa Pak Handoko bisa hamil. Emangnya kenapa? Kemarin kan gue ke tempat les privatnya dia ya. Nah, terus tiba-tiba dia nyuruh gue rebahan di kasur. Katanya sih dia mau ngajarin gerakan apa gitu ya. Ya udah deh, gue nggak mau gitu gue jawabnya. Wah, intinya lo mau ngomong apa sih, Nin? Jangan muter-muter deh, gue tuh bingung. Aduh, apa ya? Lah, gimana sih kamu, Nin? Aduh, pantesan nilai lo tuh jelek, Nin. Itu tuh dia niatnya mau ngajakin lo tidur bareng, bego. Hah? Masa sih? Kan waktu itu masih siang. Ngapain ngajak tidur bareng? Bukan tidur itu maksudnya. Anjing. Udah deh, terserah lo deh, Nin. Atur aja deh karena sana-sana. Apanya yang diatur sih, Mel? Otak lo itu atur, Nin, otak lo. Di sini, Pak Handoko merintih kesakitan layaknya ibu hamil. Kemudian, sekolah memanggil dokter untuk mengecek kondisinya. Bisa dijelaskan Pak, ini Pak Handoko awalnya gimana? Aduh dok, saya susah ngomong dok, sakit. Randu, tolong jelasin ke Mbak dokter. Jadi gini Pak, tadi waktu ngasih pengumuman Pak Handoko tuh tiba-tiba ngeluh sakit. Awalnya dikira kebelet berak karena sama anak-anak, tapi perutnya tiba-tiba membesar gitu kayak ibu hamil. Saya juga bingung Pak kenapa, tapi kata teman-teman saya beliau ini kena asap. Waduh, jujur saya nggak pernah nanganin pasien seperti ini nih. Mohon maaf ya Pak, saya boleh tanya sesuatu? Mau tanya apa Pak? Apakah Bapak dulunya seorang wanita? Hah, ngawur ini Pak dokter. Aduh, ya bukanlah. Aduh, saya ini masih bisa tegak kok Pak. Oh, kalau begitu ya mohon maaf, saya nggak bisa bantu. Saya sudah berpikir semaksimal mungkin, tapi saya nggak nemu penyebabnya apa. Mungkin yang perlu dipanggil itu bukan dokter, tapi ustadz atau dukun Pak. Saya pamit ya. Loh, Pak, tunggu dulu. Aduh, ini perut saya gimana Pak? Atur aja sendiri dah, males. Setelah itu, pihak sekolah kalang kabut. Mereka berusaha memanggil orang-orang pintar, mulai dari dokter kandungan, dukun, hingga ustadz. Tapi di antara mereka semua, tidak ada yang tahu apa penyebab kehamilan Pak Handoko. Wah, ternyata ilmu pengetahuan manusia udah makin maju ya. Masa sekarang laki-laki aja bisa hamil? Duh, aku kayaknya harus belajar reproduksi kayaknya. Aku nggak mau hamil melahirkan sakit. Ya ampun Nindi, serius deh. Lo masih belum paham ini situasinya tuh kayak apa? Ada laki-laki hamil. Kenapa reaksi lo gitu sih? Emang harusnya gimana ya? Minimal kamu itu kaget dulu loh, Min. Udah, terserah Nindi lah mau respon kayak gimana. Anyway, ini udah nggak ada solusinya. Pak Handoko kita biarin aja gitu. Biarin aja deh. Lagian dia layak kok kena azab kayak gini. Punya muka kayak taplak meja aja gitu, tapi gak tahu diri. Malah playboy lah, suka mainin hati para wanita. Iya, gue setuju sama Meldi. Biarin aja dia kayak gitu sampai bayinya lahir. Kalau bisa perutnya itu meledak aja sekalian. Jangan ngomong gitu. Gitu-gitu dia guru kita loh. Di dalam ruangan, Pak Handoko mulai terengah-engah dan perutnya semakin membesar. Aduh, sakit ya Allah, sakit banget. Lalu tiba-tiba, Allahu Akbar. Kalian pada kenapa sih? Gue congkal mata lo ya, Nin. Itu lihat perut Handoko itu meledak tau. Nindi pun kaget walaupun sudah telat 1 menit. Wah, keren banget ya. Ya ampun, terserah lo deh, Min. BTW, udah lo rekam semua kan, Liz? Udah, untuknya udah kok. Buruan diposting, biar akun lo tuh rame. Nanti keduluan lo sama yang lain. Aduh, gak usah diposting, Mel. Ini kan live TikTok. Wah, pinter juga ya lo. Orang lagi kena musibah malah jadiin konten. Tapi ini bener-bener momen epic banget. Bakalan viral nih gue. Guys, lihat. Bayinya gede banget, ajret. Gokil. Lah iya ya. Wah, ini bayi raksasa gak sih? Ya ampunin, please dong, jangan ngomong dulu. Meskipun perutnya meledak dan Pak Handoko pun meninggal dalam keadaan perut bolong,
mata melotot dan mulut terbuka. Tidak lama kemudian, polisi dan tim medis datang ke sekolah. Kami menerima laporan ada insiden di sini. Apa yang terjadi? Pak Guru hamil, terus perutnya itu meledak. Bayinya gede banget, Bu. Hah? Hah? Yang benar kalian. Iya, Ibu lihat aja sendiri deh ke dalam. Setelah semuanya selesai, Rondo, Nindi, Lilis, dan Meldi berbincang di dalam kelas. Wah, gila. Ini semua benar-benar gila sih. Karma tuh nyata ya, guys. Gue dari tadi mikir keras, apa sih penyebab dari kejadian ini? Tapi nggak nemu sama sekali. Mungkin ini memang azab dari Allah. Iya, ini tuh azab. Bener-bener kayak lagi nonton sinetron azab Indosiar itu loh. Tapi ini terlalu ngeri anjrit. Kalau menurut lo gimana, Nin? Oh, aku sekarang paham. Pak Handoko itu ternyata perutnya elastis ya. Nindi, otak lo Nindi. Sejak kejadian hari itu, bayi raksasa Pak Handoko diteliti oleh pemerintah karena orang-orang curiga bayi itu adalah bayi Dajjal. Kalau kalian mau tahu kelanjutan ceritanya, like, subscribe, dan komen ya. Jangan lupa share juga. Kalau like-nya lebih dari 1000, pasti aku lanjutin ceritanya.